Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya bertemu dengan sebuah pertanyaan di dalam grup saya tentang AC R221 PK. Bisakah AC ini dirubah menjadi 3/4? Saya jawab bisa. Dengan cara apa? Freonnya diganti. Jadi freonnya yang tadinya R22 kita ganti dengan LPG. Hasilnya bisa teman-teman perhatikan nanti dinginnya kurang teman-teman, dinginnya kurang, yang tadinya 100% mungkin turun jadi 60% atau 70%. Tapi wattnya juga kurang dan ampernya juga kurang. Saya akan bantu jelaskan kepada teman-teman tentang teorinya bagaimana kok bisa LPG bisa bikin AC jadi ampernya rendah, dan apakah bisa LPG itu masuk ke dalam sistem sedangkan tekanan LPG kan rendah banget, rendah sekali teman-teman. Kalau kita pegang pakai tangan, kita lepas lagi tuh di regulator, itu nggak ada sama sekali, nggak ada tekanannya. Apakah bisa masuk ke sistem? Sedangkan kalau dibandingkan dengan R22 itu kenceng banget R22 kan, cos. Apakah bisa? Saya akan bantu jelaskan pelan-pelan teman-teman, agar teman-teman paham dengan apa yang saya share, apa yang saya sampaikan. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan belajar, mempelajarinya, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilunasi segala hutang-hutangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Saya akan share ilmu setiap hari untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup saya. Ini adalah grup di mana saya membimbing orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ini berlaku untuk semua orang yang saya nggak ngelihat dia itu tukang AC, saya nggak ngelihat dia helper AC, saya nggak ngelihat dia orang biasa konsumen gitu, saya nggak ngelihat dia tukang listrik, saya nggak ngelihat dia tukang becak atau apapun itu, semuanya saya anggap sama. Jadi saya bimbing semuanya, kita saling membimbing di sini, saling membantu, saling memberikan ilmu, saling share ilmu. Dan di sini ada satu pertanyaan seperti ini teman-teman. Tanya AC LG 1PK, masalah apakah Freon 22 bisa diganti dengan gas LPG? Yang kedua, apakah setiap pengisian Freon harus ditambah oli kompresor juga? Pengalaman dari Pak Andre, satu, dari Freon R22 boleh diganti dengan LPG. 2. Pengisian gas LPG AC harus menggunakan regulator modifikasi dengan memasangkan ventil ke regulator. 3. Pengalaman Pandre, setiap pengisian freon pasti menambahkan oli ke kompresor. Thanks. Jadi seperti ini teman-teman, cara kerjanya seperti ini. Kenapa kok freon tabung LPG ini rendah tekanannya? Karena dia emang di sini kita punya regulatornya mau dimodifikasi dari pabrikannya untuk mengeluarkan tekanan yang rendah. Oke, tekanannya rendah ini. Ini di sini ada 2 titik teman-teman ya. Di sini titik, aduh, bentar dulu. Ini titik A, kemudian ini titik B. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu tekanannya rendah banget teman-teman. Jadi kalau kita pasang jempol kita tarik ser, pasang jempol lagi kita tarik ser, nggak sekuat yang kita bayangkan teman-teman. Nggak bisa dia seperti tekanannya R22 tuh nggak bisa, atau R32 tuh nggak bisa, rendah sekali. Ini untuk titik ini ya. Tapi kalau teman-teman lihat di titik ini teman-teman, ini titik yang kedua ini tekanannya bisa sampai full. Teman-teman pernah nyoba berapa ukurannya? 80 sampai 90 PSI, dan saya pernah ngukur sampai 100 PSI. Itu di posisi 8 kilo apa ya? 8 kilo atau di 10 kilo kalau nggak salah. Isinya itu bisa nyampai
100 PSI teman-teman. Dia semakin banyak, dia semakin tinggi tekanannya. Caranya bagaimana Mas Andre untuk memodifikasi ini? Teman-teman cukup siapkan pentil kulkas. Saya nggak ada pentil kulkasnya nih. Gimana caranya? Nanti nanti teman-teman inbox aja yang nggak tahu ya. Yang jelas teman-teman, ininya dilepas dulu teman-teman ya. Ini dilepas, diputer ininya nih teman-teman, diputer. Nanti kalau udah kelepas teman-teman potong ininya. Ininya dipotong, kan udah kelepas ya, ininya dipotong. Terus tembaga ini nih, tembaga ini dihubungkan nanti dengan, nggak nyampe, ntar dulu. Gimana caranya? Saya gambar pentil kulkas di sini. Seperti ini. Jelas sekali teman-teman. Mana cara gambarnya? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dipotong, nanti teman-teman sambungkan pentil ini ke dalam sini teman-teman. Disambungin ke sini, dilas. Pakai perak bisa, pakai kuningan juga bisa. Nah, baru nanti teman-teman ukur. Teman-teman ukur itu bisa, terus teman-teman setelah dilas teman-teman ukur di sini nih. Nah, pasang di sini, kemudian diukur pakai ini teman-teman. Ini yang biru ini teman-teman nih, biru ini menuju ke pentil tadi. Biru ini menuju ke pentil tadi. Nanti ya teman-teman akan kaget melihat hasilnya itu bisa nyampe 80 PSI ke atas. Lalu bagaimana dengan sistem? Nah, ini bisa teman-teman masukkan ke dalam sistem AC R22 ya. Saya juga pernah mencoba buat AC R410 dan R32, hasilnya juga sama. Tapi dinginnya memang kurang, dinginnya nggak bisa seperti Freon aslinya. Dan teman-teman bisa perhatikan ini untuk ampernya ini bisa turun sampai 20 sampai 30% teman-teman. Sangat luar biasa. LPG ini sangat luar biasa. Jadi yang kita anggap misalnya tadinya Freonnya itu adalah 4,1 ampere. Oke. 4,1 ampere itu bisa turun sampai 2,5 sampai 2,8. AC1PK dengan ampere 4,1, awalnya 4,1, kita isi dengan LPG, kita buang semuanya ya, diisi dengan LPG, itu ampernya bisa 2,8 sampai 2,7. Kadang ketemu 3,1, 3,5. Tapi 2,8 itu pernah saya ketemu 2,8, 2,7. Yang penting teman-teman untuk mengisi freon ini kuncinya adalah yang pertama teman-teman kuras dulu freon lamanya ya. Kita bicara R22 ya. Kita bicara R22. Itu R22 kita kuras semuanya freonnya. Setelah dikuras kita vakum. Oke, kita vakum semuanya, di vakum itu apa Mas Andi? Di vakum itu dibuang, isi freon lamanya itu dibuang. Kemudian kalau kita punya mesin vakum ya kita nyalakan pakai mesin vakum, kalau nggak punya ya nanti lihat video-video saya, banyak tuh video tentang memakum. Setelah kita vakum, kita tinggal masukkan freon ini. Vakum yang lama. Vakum itu kasih sekitar 30 sampai 40 menit. Lebih lama lebih bagus. Itu supaya apa? Agar angin yang berada di dalam sistem itu habis total. Oke. Kalau angin yang ada di dalam sistem habis,
kemudian LPG masuk, itu dinginnya bisa lebih mantap daripada masih ada anginnya, teman-teman. Saya sambil ngopi, teman-teman ya. Jadi dinginnya itu lebih mantap daripada masih ada angin di dalam sistem. Saya takut Mas Andre terjadi kebakaran dan sebagainya. Sekarang logikanya seperti ini, teman-teman. Teman-teman takut terjadi kebakaran. Apakah teman-teman tahu apa itu R32? R32 itu adalah sejenis freon yang kompatibel ya, kompatibel dengan api. Kemudian yang kedua, R600. Kalau tahu teman-teman tahu freon R600 itu nggak boleh kena api, dia bakal kebakaran. Cuma pertanyaannya, emang teman-teman akan mengerjakan mengisi freon LPG ke dalam sistem itu pakai api atau bagaimana? Saya agak bingung dengan pro dan kontra yang sering saya lihat di YouTube, di channel salah satu teman saya. Kita kan ngisi freonnya nggak pakai api, kita ngisi freonnya pakai selang, oke? Kita ngisi freonnya pakai selang, kemudian selangnya kita masukin ke sistem, selesai. Kita nggak ngisinya nggak pakai api. Terus yang kedua, usahakan kalau bisa pipanya itu jangan di dekat kompor gas ya. Lagi pula kalau misalnya pipanya di dekat kompor gas kemudian terjadi bocor, itu bocornya juga bocor dikit, teman-teman. Dan gimana ngejelasinnya? Pasti konsumen udah ngerasa bau dulu kan, bau nggak enak. Jadi jarang sekali, teman-teman. Yang saya berkali-kali itu jarang. Tapi ya ini untuk yang Anda yang berani saja lah. Saya nggak memaksakan Anda untuk memakai LPG. Saya nyarankan Anda yang aman-aman juga silahkan. Kalau saya emang memakainya ini, saya udah berapa tahun pakai AC, freon, pakai LPG itu nggak ada masalah. Pipanya saya kasih yang bagus. Kemudian indoor outdoor saya cek aman, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah nggak pernah ada terjadi apa-apa. Ini udah tahun ke-9. Sejak saya bikin video ini udah tahun ke-9. Tapi ini pilihan di tangan teman-teman. Saya nggak menyuruh Anda untuk ganti freon Anda dengan LPG. Alhamdulillah dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak ini sudah paham ya. Terus masalah oli, emang ya kalau saran saya untuk AC dengan setiap pengisian freon menambahkan oli kompresor. Oh, ini agak kurang ini. Maksudnya begini, teman-teman. Kalau kita ganti mesin itu baru ditambahin oli. Kalau nambah freon ya nggak usah ditambah oli, atau kita isi freon dari baru gitu ya. Isi freon dari baru kita nambah oli. Kalau nambah doang nggak perlu nambah oli. Kalau isi dari baru nambah oli. Begitu juga dengan kulkas, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, ini adalah ilmu teknik. Kuncinya tenang dan teliti, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.